Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa minnanihil ghabirah. Wassalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi amma ba'du. Sahibul bait sarumahan keluargaan Bapak Fahrudin, Ibu Khalidah yang sangat kami hormati, sayangi dan muliakan ibu-ibu yang hari ini melangsungkan reuni pertama untuk keberangkatan umrah 3 bulan yang lewat. Nah, alhamdulillah ulun mendapat tahun bukuhannya ini asal di Mekah dari bulan. Kita doakan Saibul Bait, Ibu Halidah, Bapak Rudin mudah disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajatnya. Tadi babisik hendak tulak umrah pulang ya. Mudahan tulakan juga berantah. Belum nih, mudahan nakas tulakan bawa umrah juga. Sudah mudahan merancaki, diberi kaya berataan beri antara rezeki yang melimpah-limpah, lagi halal, lagi mudah mendapatkannya berkat Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ulun dimintakan hari ini membaca 2 manaqib hebat banget. Hujan ibu udah 2 buting manaqibnya akur, murahnya nah cantik banget. Pertama manaqib Ummul Mukminin. Siapa dia Bu? As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid ini termasuk ahlul darab. Apa arti ahlul darab? Mau tahu ibu-ibu? Apabila kita meminta kepada Allah dengan berkat beliau, insya Allah abul. Yang kedua, ulun diminta beliau juga untuk membaca manaqib seorang qutbur rabbani, pemimpin para wanita dunia, As-Sayyidi Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Akur kabuh. Siapkah mendengarkan? Siap. Mudah-mudahan kabul aja. Amin. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu marilah kita baca salam buat Rasulullah, buat keluarga Rasulullah, khususan Ummul Mukminin. Iringi ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Ummul Mukminin, Sayyidatana Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya zawjata Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin, Sayyidatana Khadijatul Kubra. Assalamualaikum ya Umma Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Abdullah Nisa'il Alamin. Assalamualaikum ya awwalal mu'minat. Assalamualaikum ya man tasharrafat bi isyrati wa suhbati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man fazat bi khidmati rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya man qamat bita'yidi wa nusrati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man anfaqat
malaha fi nusrati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya man sallama alaiha Jibril wa ballagha assalam minallahil jalil. Assalamu alayki wa ala man hawlaki wa ala jami'i azwaji wa zurriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ansur nafahati ridwani alaiha wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladaiha la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidah Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala tilkaniya bisirin nabi walin nabi bisiri suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ila akhiril ayat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi mencintai apapun yang ada di dunia ini, melebihi mencintai jiwa kita yang ada di antara kedua bahu kita, merupakan hukumnya fardu ain wajib mencintai Nabi. Di mana Allah menyatakan dalam ayat ini aula bil mu'minin min anfusihim, mencintai Rasulullah melebihi daripada mencintai harta, kekayaan, jiwa, suami, istri dan anak-anak. Kenapa demikian? Karena Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang pasti dikumpulkan dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Cintakah ibu-ibu dengan Rasulullah? Cintakah dengan istri beliau? As-Sayyidah Khadijah. Dan ujar Allah sambungan ayat ini, wa azwajuhu ummahatuhum. Seluruh istri Nabi itu mama kita. Alhamdulillah kita punya mama. Abdalu sayyidatun nisa'il alamin, semulia-mulia wanita di dunia, semulia-mulia wanita di negeri akhirat. Dialah yang terabdal, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Alhamdulillah. Merasa kaput lihat isi mama. Orang yang paling hebat tiada duanya, wanita yang paling hebat sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai kiamat. Siapa dia? Khadijah bintu Khuwailid. Jadi kita hari ini membacakan manaqib seseorang yang paling dicintai oleh Allah,
paling dicintai oleh Rasulullah. Laqad ruziqtu hubbaha. Sungguh kata Nabi, aku mencintai Khadijah. Dan aku akan mencintai orang yang mencintai As-Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah. Begitu ada bahasa, tak kenal maka tak cinta. Jadi hikmah di antara membaca manaqib ini supaya kenal siapa Rasulullah, siapa dia Ummul Mukminin. Berkata Habib Abdullah Al-Haddad, seorang pemimpin para wali sedunia, tidak ada manusia yang paling besar jasanya kepada manusia kecuali Sayyidul Insi wal Jan. Dialah pemimpin seluruh jin dan manusia, baginda Rasulullah. Andai Rasulullah tidak diutus, kita akan berada dalam kesesatan yang nyata. Betul apa betul, Bu? Betul. Lantaran jasa Rasulullah yang telah berdakwah menyampaikan agama Allah, sehingga kita ada jaminan masuk surga. Amin. Ya Rabbah. Umpama nih pula hidup sugih, rumah emas, panah kayak rumah emas, baju intan berlian, tapi masuk neraka nolak. Ada ampun, biar sugih, baju emas, ranjang emas, sugih, tapi masuk neraka. Nauzubillah ibad. Siapa yang menyampaikan tamamnya nikmat Allah ini? Rasulullah pengetahuannya. Nah, jadi tidak ada manusia yang paling besar jasanya di dunia ini kecuali Rasul. Tamaman na'mati dukhula jannah, paling sempurna nikmat Allah yang diberikan kepada seorang hamba apabila kesudahannya masuk surga. Wal fauza minan nar, mendapat kebebasan daripada api neraka. Ana awwalu man dukhula jannah, akulah kata Nabi manusia yang pertama kali masuk surga. Sallu ala Nabi. Kada gampang. Summa zurriyati, kemudian keluargaku nang beriman juga, mun kada beriman Abu Lahab, tabat yada Abil Habib Wahab, Abu Lahab tabat yada Abil Habib wa binasa kedua belah tangan. Si Abu Lahab usahanya kada berguna karena kada mendapat surga, karena memusuhi Rasul. Summa zurriyati, keluargaku, keturunan kedua yang masuk surga. Summa mahbuban, nih gelombang ketiga masuk surga, orang-orang yang mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah dari lidah sampai ke hati. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Angkat tangan. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Mudahan kami termasuk golongan orang-orang kita nih sebenarnya, termasuk golongan orang-orang yang mendapat jaminan masuk surga dengan mencintai Rasulullah. Mereka, diriku janabi dan zuriatku, keluargaku yang beriman bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mencintaiku, mereka itu ya dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surganya langsung kada ditakoni. Anda kafir masuk surga kada berhisab. Jujurannya, maharnya cinta kepada Rasul Nabi Muhammad, cinta kepada anak istri zuriatnya Rasul, cinta keabian kepada zuriat Rasulullah, cinta pada. Dari sekian banyak anak cucu Rasulullah, zuriat Sidin yang sering kita baca manaqib Sidin, di antaranya adalah Sayyidina Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, kita baca manaqib Saman pulang. Sayyidina Syekh kabul, jadi ibu Kalinda aja siapa kabul aja ya. Mengadir juga, amin. Syekh Saman Al-Madani ini pangkatnya pemimpin para wali sedunia. Siapa gerangan, di mana gerangan beliau berada? Beliau lahir di Madinah. Ini kita mengazab, kita memandang dulu satu hal. Lahir di Madinah pada tahun 1132 sesudah hijrah Nabi.
pemimpin para wali sedunia sebelumnya Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, azan dulu kita mantap setengah surah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. والصلاة القائمة التي سيدنا محمد وسيله الفضيلة والشرفة ودرجة العلية الرافعة وبأسنا كما محمودا يتؤدى إنك لا تخلف الميعاد ربنا فلا نعوذ ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. Nah, siapa Sayyidi Sesaman Al-Madani? Pangkat beliau adalah Qutbur Rabbani. Nama beliau Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim Al-Qadiri, keturunan daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Awliya. Al-Hasani, keturunan daripada cucu Rasulullah Sayyidina Hasan. Luar biasa. Sayyidina Hasan anak Sayyidah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidah Fatimah menikah dengan sepupu sekali Nabi, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari keturunan Fatimah Az-Zahra ini lahirlah Sayyidina Hasan, putra pertama, putra kedua Sayyidina Husain. Al-Hasan summa al-Husain summa al-Husain lin-Nabi qurratul 'ain qurratul 'ain keturunan daripada Sayyidina Hasan lahirlah Sayyidina Muhammad SAW. Nama beliau sunnah apa? Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani, bergelar Samman di kalangan para wali karena murid-murid beliau yang mengikuti jejak langkah beliau dapat jaminan. Siapa yang memberi jaminan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa berataan murid sini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan. Dan Allah beri jaminan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang berlimpah-limpah. Amin. Lagi halal. Amin. Lalu digelari Samman. Apa arti Samman? Yang memberikan makanan. Apa makanan para wali? Ilmu. Di mana silsilah ilmu dan amalnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Syekh Samman Al-Madani, diperintahkan langsung dari Hadiratul Rasul agar aku menyampaikan ilmu agama yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Andai aku tidak menyampaikan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepadaku, niscaya banyaklah orang-orang Madinah ini tersesat dalam soal keyakinan, tersesat daripada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Syekh Samman Al-Madani ini bermazhab kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan bagaimana keahlian beliau? Beliau selalu berkhidmat kepada para wali-wali Allah. Di mana mendengar ada orang alim wali didatangi belajar. Kayak ada alim kok. Wali-wali Allah di mana ada, sesanggup-sanggup beliau menuntut ilmu dan belajar dengan penuh kesungguhan. Sehingga beliau sangat alim dalam bidang ilmu syariat, tariqat dan hakikat. Pesan Syekh Samman Al-Madani, siap kok mendengarkan pesan beliau? Siap. Dan ditolong mama. Amin. Ulun bacakan. Dan lagi wasiat Tuhan Sayyidina Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Wa alaika ya akhi bitaqwallah. Wahai saudaraku seagama, hendaklah kalian istiqomah berbuat takwa kepada Allah. Amin. Apa arti takwa? Menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Bagaimana mungkin orang bisa melaksanakan apa yang disuruh, menjauhi yang dilarang? Amunnya kada alim. Betul? Apa betul, Bu? Kembali kepada Ummul Mukminin. Dalam satu riwayat, Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, ayah beliau adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang punya anak Ismail. Lalu berketurunan lahirlah Khuwailid.
Khuwailid menikah dengan Fatimah, lahirlah Khadijah. Khuwailid ini luar biasa memegang teguh ajaran agama tauhid. Di zaman jahiliyah ketika orang melahirkan istrinya, melahirkan anak perempuan, dikubur buat hidup. Beda dengan Khuwailid. Bagi beliau anak perempuan adalah rahmat Allah dan sama mulianya dengan anak laki-laki. Akurbo. Kita ini jangan salah buat. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, janganlah kamu berlaku lebih memuliakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Sebab kamu tidak tahu, bisa jadi anak perempuanmu itu orang yang tinggi pangkatnya di hadirat Allah, maka dialah yang pertama kali akan memberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Dan anak-anak kita jadi orang alim, dengan kebahagiaan jadi orang soleh akan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Rabbal. Khuwailid tidak membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan, sehingga Khadijah tumbuh dalam kasih sayang dan kelembutan daripada Khuwailid. Dididik Khadijah tidak ketinggalan sebagai mendidik anak laki-laki, sehingga Khadijah ini memiliki kesempurnaan iman. Sebelum menikah dengan Nabi sudah tahu bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahir di kalangan suku beliau, yaitu suku Quraisy. Sudah beriman sebelum bertemu dengan Rasulullah, sehingga menurut riwayat genap usia Nabi 25 tahun. Sayyidah Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun, dan Sayyidah Khadijah memiliki kekayaan yang melimpah. Andai kata kekayaan orang Arab pada hari itu dikumpulkan, belum separuh daripada hartanya Khadijah. Khadijah dididik sebagaimana mendidik anak laki-laki, sehingga Khadijah ini memiliki skill, kemampuan, keistimewaan. Apa keistimewaan Sidin? Hebat benar boleh berdagang. Oh, buat pedagang dan laris manis dagangannya. Amin ya Rabbal. Dalam usia 40 tahun Suki sudah kaya raya, punya skill, kemampuan, keistimewaan berdagang, mengalahkan laki-laki, para lelaki di masa itu. Suki benar Khadijah. Bisnis, wanita karir. Beliau sangat menghajatkan orang-orang yang jujur untuk mengembangkan dagangannya ini. Terdengarlah kabar bahwa Khadijah mencari orang-orang yang diperlukan untuk membawa dagangannya ke 12 negara. Banyak benar Yaman dibawa dagangan sini, ke Bahrain, ke Mesir, mana-mana 12 negara aja dagangan Sayyidah Khadijah. Mau tahu Bu apa yang didagangan sini? Emas murni, saudagar emas ini. Masya Allah. Dan perak asli loh, dan sutra yang asli. Beliau budaknya. Sehingga menurut riwayat rumah Khadijah itu bertutupkan kain sutra yang berwarna hijau. Subhanallah. Orang terkaya di negeri Mekah saat itu. Berkatalah Atikah, bibinya Rasulullah, kepada pamannya Rasulullah yang membesarkan Rasulullah. Siapa namanya Bu? Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kata Atikah, anak kita, keponakan kita Muhammad bin Abdullah ini sudah berusia 25 tahun, sudah sepantasnya untuk berkeluarga. Sedangkan dia belum memiliki penghasilan yang dapat menghidupi anak istrinya. Coba kita bawa, karena Khadijah saat ini mengumumkan memerlukan orang yang benar-benar jujur untuk berserikat berdagang dengannya. Lalu datanglah Atikah ke rumah Sayyidatul Tahirah, tuan putri yang disucikan. Kenapa Bu dinamai tuan putri yang disucikan? Karena Khadijah ini tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah, karena tidak menyembah berhala, karena pernah melakukan perbuatan jahiliyah, sehingga digelari orang Sayyidatul Tahirah, tuan putri yang disucikan akhlaknya dan akidahnya. Subhanallah. Ayo panggil Atikah, aku mendatangi Sayyidah Khadijah dulu. Datang.
Bersama Abu Talib, ujar Khadijah, aku menginginkan orang yang dapat dipercaya. Aku mohon dengan penuh hormat agar Muhammad Sayyiduna Al-Amin itu berkenan datang ke rumahku. Khadijah nama mohon gue, datang Abu Talib nih, membawa pulang ke rumah Sayyidah Khadijah. Begitu Khadijah di balik tirai memandang akan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pucat wajahnya, gemetar badan di sini. Kenapa Bu? Mau tahu jawabannya Bu? Karena Khadijah ini pernah bermimpi di masa remajanya menyaksikan matahari turun di rumahnya dan menerangi seluruh angkasa raya. Bangun sini dari tidurnya, berlari-lari kepada sepupu beliau yang sangat alim menguasai kitab Taurat, Zabur dan Injil. Dialah Waraqah bin Nawfal, bercerita tentang mimpi itu. Ujar Waraqah bin Nawfal, Kudus Maha Suci Allah, wahai Khadijah, apabila mimpi engkau itu benar, tahukah engkau wahai Khadijah, matahari itu perumpamaan Nabi akhiruz zaman, khatamun nabiyyin, yang akan diutus oleh Allah dari kalangan kaum kita, yaitu kaum Quraisy. Tahukah engkau akan menjadi permaisurinya? Siapa ada berbunga-bunga ibu Khadijah hati? Oh, berbunga-bunga Khadijah ini hatinya. Lalu beliau tawaf, dan malah saya tawaf di baratan. Biar tahulah Bu, Ka'bah itu ujar Rasulullah tidak akan mau masuk surga kecuali orang yang pernah tawaf di bawahnya di hari kiamat masuk surga. Amin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata maqamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari kiamat tiba, datanglah Ka'bah dalam sebaik-baik rupa dan kejadian, memakai kelambu, apa ngarannya tuh, kelambu tuh, kiswah yang terbikin daripada untayan-untayan mutiara yang sangat megah dan besar. Ujar Allah, wahai Ka'bah, silahkan masuk surga. Ka'bah memohon, ya Rabb, aku tidak akan mau masuk surga kecuali orang yang pernah tawaf, beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulmu, melainkan ulun akan masuk surga bersama mereka itu. Iya ya Allah, amin ya Rabbal. Makanya kita di bulan rancak kalau berdoa, mudahan jangan dimatiakan dulu kita dikecuali ke Makkah jua, ke haji jua, ke umrah jua. Amin ya Rabbal. Sampai ibu-ibu ini kan dulu nih mengasuh majelis taklim itu, gue mulai masih gadis sampai begini. Ulun menemukan beberapa satu keluarga. Kami ini bu aja, kada berduit abah mama, tapi hendak benar abah mama nang sudah Tuhan itu laka maka. Ada saudara kami betapa nang sanakan yang tentang duit gitu nama nukali rumah abah mama. Lalu sepadingnya setuju, tapi selama hidup abah mama nih jangan dianggap rumahku, jangan duit tadi rumah abah mama. Tapi bila sih meninggal dunia kada kita waris lagi. Aku roya laksanakan berataan untung benar orang bisi anak soleh anak kayak itu. Amin. Kada sebong wae diterima aja sebagai salon orang. Nah pokoknya jinya kada senang hatiku mau kada abah mamaku ke Makkah dan ke Makkah berarti. Jadi ditukari oleh anak nang duit di walidah rumah tadi, dihajiakannya, diumurakannya. Amin. Dan anak kita ini berataan jadi anak nang soleh berataan. Kada sebong, ada nang datang ke rumahku setor. Ini boy adik ulun kada rumahnya. Kami akur seberataan ini nah ulun setorakan biar mama ke Makkah juga. Subhanallah. Sampai ke itu Bu, kehendakan melihat Kuitan jangan mati kecuali buat apa ini. Bakal ada duit ya, Kuitan sudah nang kada ada duit. Di sini cukup makan sehari, soalnya anak pintar. Ditukarinya rumahnya, disetorakan sadan pulang ke Makkah. Subhanallah. Karena memang ada hadis tadi. Hajarul Aswad yang melekat di sebelah selatan Ka'bah, di sudut daripada salah satu sudut Ka'bah di sebelah selatan itu ya Nabi adalah yakut surga. Orang yang berislam, Islam tuh bagaimana? Nah di situ misalnya Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu Akbar. Nah dikecek.
Itu Hajar Aswad akan datang di hari kiamat dalam keadaan berwajah yang sangat elok, memiliki mata, mulut, dan dia memberikan kesaksian kepada orang-orang yang pernah beristilam atau mengecup kepadanya. Dan Hajarul Aswad nazala minal jannah, asalnya turun dari surga, tidak akan mau masuk surga kecuali orang yang pernah tawaf masuk dua ke dalam surga. Amin ya rabbal. Dan berkat umul mukminin tulakan ke Mekah berangkat. Ayo kita panggil aja, kita panggilkan menjadi Bu Halidah. Siap Bu, panggil Bu. Ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra. Ya Allah, berkat ummul mukminin yang kami cintai, jangan Engkau matikan kami semua, kecuali kami datang ke Mekah Madinah berulang-ulang. Luaskan rezeki kami yang halal, berikan undangan-Mu kepada kami, mudahkan kami untuk memenuhi undangan-Mu untuk berhaji dan berumrah. Amin ya Rabbal. Jadi bila kita bertawasul, kita minta kepada Allah berkat ummul mukminin. Nah, berkat Sesaman Al-Madani. Nah, itu termasuk ahlu darah cucu sidin yang keturunan daripada Sayyidina Musa. Ibu-ibu yang berbahagia, Khadijah alim benar. Subhanallah. Sampai datang ketemu Rasulullah, tadi beliau gemetar karena pernah bermimpi melihat matahari yang turun di tengah-tengah kota Mekah, berada tepat di atas rumah Sirin. Lalu terbangun bahwa beliau akan menjadi permaisuri. Mensyukuri mimpi tadi, Khadijah membawa teman-temannya untuk bertawaf 7 putaran di Baitullah. Lalu kata Khadijah, aku sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Lalu kami duduk di Bukit Safa. Datang seorang ahlu kitab, orang nang bujur-bujur alim nih, nang beragama tauhid daripada rahib. Pengumuman wajah rahib, ketahuilah wahai wanita-wanita Quraisy, di antara kalian ini ada satu orang yang mendapat pangkat yang teramat mulia dunia akhirat, seorang wanita yang diberkahi oleh Allah. Dia itu dipersiapkan oleh Allah sebagaimana tertera di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Dia akan menjadi permaisuri Nabi akhiruz zaman. Saat itulah aku berlinang air mata, kata Khadijah, aku berharap akulah orangnya. Sedangkan teman-temanku ini tatawaan. Apa itu janigau? Apa itu jangan percaya, tatawaan dia Khadijah, teman-teman yang kawan yang diibadah saya. Sedangkan aku berlinang air mata, aku berharap dengan penuh harap agar akulah orangnya. Ternyata harapan Khadijah menjadi kenyataan. Itu ceritanya Khadijah sendiri bercerita. Sampai waktunya beliau melihat Sayyiduna Al-Amin, sebelum melihat sudah pernah dilihat di dalam mimpi. Kata Waraqah bin Naufal, maukah ikam hendak melihat Nabi akhir zaman tuh? Aku beri amalannya. Ada amalannya orang gue. Dan aku beri wapaknya ya. Jadi wapaknya bang zaman balik kalah juga. Taruh di bawah bantal. Jangan sembarang juga minta wapak nih. Orang wali. Nah, itu ada boy ulan menakin sirin yang besar di rumah. Nah, beliau pun melihat wajah Al-Amin ini. Sudah melihat wajah Rasulullah sebelum melihat yang sesungguhnya yang asli datang ke rumah ini. Kayak apa? Ada gemetar. Ika menang melihat kajian kuelit. Ujian si anu nih, Waraqah bin Naufal. Nak melihat nang Nabi akhir zaman tuh aku beri amalannya. Ini amalannya, amalkan kali kamu. Itu orangnya akan menjadi Nabi akhir zaman. Dilihat. Pas melihat Rasulullah gemetar, lemah seluruh anggota tubuh sini. Subhanallah. Beliau melihat Rasulullah ini datang memakai pakaian yang tidak layak. Abu Talib itu baik orangnya pemurah. Jadi harta itu bila datang disedekahkan. Disedekahkan. Sampai keponakan yang dibesarkan pun ada kayak kurang baju. Menangis Khadijah. Sampai keberangkatan akan berangkat ke negeri Syam, Khadijah menyiapkan pakaian. Ujar Khadijah, sudikah engkau wahai Al-Amin menerima hadiah daripadaku seperangkat pakaian untuk di perjalanan? Kayak apa tadi pula baju yang kada pantas tadi pakai Nabi seadanya. Lalu diganti dengan pakaian. Lalu Sayyidah Khadijah ini berkata kepada
pembantunya seorang laki-laki, Maisarah. Wahai Maisarah, ambillah satu onta yang paling bagus dari sekian banyak onta kita. Nah, di pagarnya ada pagar onta di sana orang. Soalnya ada onta yang kada pernah disentuh oleh nang haraku, ada pernah satu besar onta tadi, wah, cantik ontanya. Lalu diambil onta tadi untuk Rasulullah melakukan musafir perjalanan dari Mekah ke negeri Syam. Dibawa onta tadi, mawai menurut. Begitu Maisarah nih, mungkin tadi sini pilihan ada di sana latihan. Maisarah nih hendak menunggangi onta. Bapak dia onta nang kayak manusia. Aku diciptakan oleh Allah khusus untuk Nabi akhirul zaman. Kada kau disentuh, dibawa air. Siap sudah orang berangkat Nabi kita. Keluarga sudah menghadapi bahkan untuk balayar itu banyak orangnya menolak akan banyak satu rombongan. Abu Talib kaget melihat onta besar benar, antik penontanya. Wahai Khadijah, engkau memberikan kepada keponakan kesayanganku onta yang sangat besar. Apakah engkau akan ingin membinasakan keponakanku? Tak onta tadi bukan tinggi banget. Nabi berkata, wahai pamanku, tenanglah. Onta itu akan tunduk kepadaku. Subhanallah. Hanya Nabi bocap tunduk karena onta tadi duduk mencium nih kaki Nabi kita. Mempersilahkan Nabi duduk. Dan onta mempersilahkan Rasulullah duduk di punggungnya, di pelananya, dan dia berkata, disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketahuilah oleh kalian semua, aku ini onta yang dipersiapkan oleh Allah untuk khatamun nabiyyin, untuk penutup nabi dan rasul. Jadi nang percaya nih, mengagumi, mencari dalil, bujurkah ini nabi. Nang kada percaya, itu aja karena sihir onta tuh. Nah, macam-macam buat. Itu onta tuh bicara di hadapan orang-orang Mekah. Subhanallah, berangkat nabi. Kembali dari perdagangan dari negeri Syam ini mendapat keuntungan yang sangat banyak. 2 bulan setelah itu terjadilah pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Sebelumnya ada buat mak jomblangnya, mau tahu? Seorang perempuan Nafisah bintu Umayyah, kawan akrab Sayyidah Khadijah, curhat Khadijah kepadanya. Oh ya Nafisah, ulun kena nang maju. Ulun maju kena. Lalu maelang ya Nafisah nih loh Nabi Muhammad di rumah Abu Talib. Wahai baginda Al-Amin, kenapa sampai saat ini engkau belum juga menikah? Oh ya Nabi, karena aku tidak mempunyai apa-apa. Aja kada punya nafkah untuk keluarga. Bagaimana pendapatmu ya Nafisah? Jika ada seorang perempuan yang kaya raya, ya Khadijah tadi, dan cantiknya tidak ada bandingannya seluruh di Arab ini, dan orangnya pemurah dan sangat suci akhlaknya, sangat mulia akhlaknya, menginginkan dirimu untuk menjadi suaminya. Bagaimana pendapatmu? Siapakah dia? Janabi Subhanallah. Oh Janabisa, dialah Khadijah. Tajam Nabi kita nih, kada mengiyakan, kecuali Jibril datang. Iya, Jibril itu juga calon istri dia. Subhanallah. Kata berjahit, kata apa? Kata berjawab, nggak pak gayung bersambut. Ujar Nabi, aku akan, wahai apa? Siapa namanya tadi Nafisah? Aku akan bicarakan nanti dengan pamanku. Pulang Nafisah nih kepada Khadijah, senang Khadijah. Tapi kita begini nih boy, ketujuh benar menyampaikan apa adanya. Ya kalau bu, Khadijah ini kan anak ilmu dia daripada kan orang apa kayak itu nah. Khadijah ini membawa pembantunya di rumah. Dangani Khadijah, aku ke rumah paman Al-Amin. Aku akan menemui Sayyiduna Al-Amin. Tulakan Khadijah nih. Bahadap langsung mendengar kena diterima nih.
Ujar Sayyidah Khadijah, wahai Zaiduna Al-Amin, di antara pembicaraan beliau, memang aku menginginkan untuk menikah dengan dirimu. Ketahuilah wahai baginda Al-Amin, karena orang mengatakan bahwa engkau ini nantinya akan menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Sallallahu alaihi Nabi. Aku mendengar di sini, maksudnya sini punya ilmu bahwa tanda-tanda kenabian itu nampak kalau nabi, bahwa engkau ini akan menjadi pemimpin para nabi dan rasul yang dinanti-nantikan. Ujar Nabi, wahai Khadijah, engkau hanya layak menikah dengan raja-raja. Sugi benar. Adapun aku nih orang miskin, orang kada berpunya. Pamanku kemarin berkata kepadaku, dia akan meminangkan wanita yang mau menerima yang sedikit dari diriku apa adanya. Jujur ya Nabi nih. Ujar Sayyidah, wahai Sayyidina Al-Amin, aku lah orangnya yang siap menerima yang sedikit. Masya Allah, aku siap untuk menerima yang sedikit dan apa adanya. Aku berharap memang engkaulah Nabi akhir zaman. Kalau demikian, ujar Nabi, wahai Khadijah, niat engkau begitu tulus karena Allah, bukan karena itu. Karena ini engkau akan mendapatkan pahala yang sama. Andai kata aku ini bukan Nabi, andai kata diri ini bukan seorang Nabi, engkau mendapat pahala yang sama. Betul apa betul? Betul. Karena ketulusan niat tadi. Namun engkau akan mendapati diriku, insya Allah ya Nabi, engkau akan mendapati diriku bersifat amanah kepadamu. Subhanallah. Niscaya aku akan setia kepadamu. Makanya Nabi kita tuh sepanjang hidup Khadijah kada pernah menikah. Sirik sayang benar lawan Khadijah. Lalu diadakan seandainya, ujar para orang-orang yang mau komentari, andai kata Rasulullah tuh kurang tua, ya tuh Khadijah aku belum nikah. Andai kata Rasulullah tuh ada bungas, aku lagi nikah presiden karena mengharapkan karena Allah, bukan karena bungasnya. Walaupun Nabi memang keelokan wajahnya tidak ada bandingnya. Andai kata disandingkan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, tidak separuh daripada keelokan kegantengan wajah Rasul. Menikah, jadi dasar menikah tadi semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Menikahlah Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat melebihi bahagianya rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah. Nah, menikah nanti. Dari buah pernikahan beliau tadi lahirlah 6 orang anak. Dari 6 orang anak ini yang paling panjang umurnya hanyalah Fatimah Az-Zahra. Dari keturunan Fatimah Az-Zahra ini lahirlah zuriat Sidin, sebahagian menjadi pemimpin para wali dunia setiap zaman dan masa, sebahagiannya menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Subhanallah. Termasuk di antaranya tadi Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Pesan sesaman alaih ya akhi, jadi belum bacakan sekali lagi. Wahai saudaraku, wa alaika ya akhi bitaqwallah, hendaklah kalian benar-benar bertakwa kepada Allah. Orang bisa bertakwa kepada Allah, pertama dia alim dalam bidang ilmu tauhid. Dan saya ini belajar sifat 20 sampai paham. Yang kedua, dia mesti belajar ilmu fikih. Halal haram, ini rukun sholat, rukun puasa, rukun haji, rukun umrah, apa yang kita gawi harian nih mesti paham. Karena kan diterima orang ibadah. Wahai murid-muridku, kata sesaman, hendaklah engkau belajar ilmu syariat. Mana ilmu syariat tadi? Tauhid lawan fikih, supaya diterima amal ibadah zahirmu. Dan hendaklah engkau belajar ilmu batin. Apa ilmu batin? Ilmu kebersihan hati. Jangan sombong, jangan takabur, jangan riya. Nah, supaya diterima amal batinmu. Iblis itu tahu benaran Tuhan buat, tapi penyakitnya tak bawa sampai akhir zaman sombong. Lantaran sombong kan boleh masuk surga. Nah, jadi
supaya diterima jasa seman amal batinmu. Nah, sudah 3 macam ilmu ini buat tugas hidup kita. Jadi kita lagi bisa bagi waktu nih. Jangan kada belajar tauhid dalam seminggu nih. Utara seminggu di umur, jangan kada belajar sifat 20, jangan kada belajar fikih. Rukun tadi, dan jangan kada belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati. Inilah kata Allah ya Rabbul Sekumpul bekal untuk memperoleh husnul khatimah. Sayyidah Khadijah kenapa tak menikah lawan Nabi? Karena alim. Saya Salman kenapa menjadi pemimpin para wali? Karena alim. Nah, ibu-ibu yang ulun muliakan, kemudian pesan beliau lagi yakni watawajjuh bil kulliyati ilallah. Hati jasirin tiap hembusan nafas ingat lawan Allah. Amin. Ingat aku kau beribadah dengan pertolongan Allah, kau baca salawat dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Tawajjuh bil kulliyati ilallah. Nah, 2 sudah. Yang ketiga watahaqquqi bila ilaha illallah. Banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Siapa sabda Nabi yang membaca kalimat la ilaha illallah 4.000 dosa-dosa besar diampuni. Mau? Ujar sahabat ulun menggawi dosa besar, siapa yang diampuni oleh Rasulullah? Keluargamu. Makanya jadi boleh batahlilan pun rasanah aja nih supaya abah mama diampuni. Itu tahlil keluarga kesan arwah kalah. Nah, ini orang ahlus sunnah wal jamaah buat. Kalau pengen dengar kena apa tuh tahlil? Apa itu bid'ah? Jangan umpat. Apakah kita orang yang mengamalkan etikat ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad dan para wali? Hendaklah kalian jarsirin wa tahaqquqi bila ilaha illallah. Banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Apa? Ada satu hadis di dalam kitab Irsyadul Ibad. Jangan kita ni kada membaca la ilaha illallah Tuhan sebanyak 70.000 dalam keadaan beriman. Tong sembahyang jangan ditinggal. Kalau ya kan aku kada sholat kali aku sudah baca la ilaha illallah 70.000. Maksudnya nih, nah kita menuntut ilmu, nanti macam diamalkan juga, dijauhin dari dilarang. Baca la ilaha illallah 70.000 atah minanar. Orang itu mendapat kebebasan dari api neraka. Akor, ada kan sudah baca 70.000? Ada yang belum? Ayo dikreditkan 70.000. Arwah mama ulun yang abah bahari kan mama sungsung yang meninggal bulan saya diampuni. Bahari orang bahari itu belasan ribu dicoreng sidin pakai kapur di dapur. Nah 2.000 ada jalan kita ini batulis. Nah waktu apa buat pembebas diri dari api neraka. Mau? Kalau sudah kita membaca hanya dasar abah mama pulang, dasar abah pulang. Sudah mama lakukan buat ay kita nak pasti tolak. Nah 70.000 kirim pengesan abah supaya abah mendapat tebusan dari api neraka. Karena Sesaman Al-Madani ini orangnya sangat berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ujar guru kita Allah yarham. Sepakat di sini para wali-wali Allah yang kenal baik dengan guru kita sekumpul. Tidaklah naik pangkatku, ujar guru sekumpul, mencapai makam kewalian yang sangat tinggi dan istimewa, melainkan karena aku sangat berbakti kepada ayah bundaku. Amin. Siapa juga bakti sudah meninggal? Bacakan zikir 70.000. Nah, bacakan pulang. Napa bukan betahlilan tadi? Nah, bawahi betahlilan. Hajiakan sih dan belum. Ada kali si abah mama yang belum haji. Belum bacakan hadisnya. Ujar Nabi, siapa aja yang menghajikan ibu dan bapaknya? Catatannya tadi jarak di bawah kan sudah catatannya. Ada tadi ulun nulis. Nah ini hadisnya. Rasulullah bersabda, man hajja an walidayhi. Siapa yang menghajikan abahnya ke mamanya kan? Ba'da wafatihima, sesudah wafatnya abah mama. Kutiba lahu itqun minan nar. Anak itu ditulis bebas kada disentuh neraka. Amin. Ibu haji lagi panen, nah abah diajakan sini sudah, mama diajakan sini, keluarga badan haji.
Ada salah kita mun sudah haji jadi walidah bagus kan? Karena Rasulullah bersabda, siapa yang naik haji sekali dia menunaikan kewajiban kepadaku ya Allah, dalam hadis qudsi. Siapa yang naik haji 2 kali bagaikan menghutangi aku cinta bandar abah mama. Allah dan abah mama kita ngajakan bagaikan menghutangi aku ya Allah. Siapa yang naik haji 3 kali dibebaskan oleh Allah, aku bebaskan ya Allah rambut, kulit dan jasadnya dari sentuhan neraka. Amin. Dari sentuhan neraka. Jadi jagoan dalam kitab bulan baca ada orang tuh naik haji 3 kali sakanya kebakaran. Kada terbakar walau segala rambut sini 3 kali bang sini naik haji. Lah kau naik haji 3 kali nih. Badalkan abah mama. Ada salah mundurnya ada. Sampai 3 kalinya pemanah. Ibu-ibu hendak keberatan kutibalau ikun dinanan. Ditulis anak itu kada disentuh neraka. Abah mama diganang, jangan seorang aja nukar make up 10 juta, nukar baju juta-juta, padahal badal lagi kita jangkosnya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang ulun muliakan luar biasa. Sesama kurang bakti ulun abah mamanya. Nah, guru kita Allah bakti badal abah mamanya dan sangat taat kepada Tuhannya. Anishkurli wali walidayk. Siapa yang menginginkan pangkat kewalian, anishkurli. Taatnya Tuhan aku bersyukur dalam aku nih mendatangkan agama Islam. Wali walidayk bakti lon ibu, abah mama. Siapa yang alim pak ibadat tapi kada bakti lon abah mamanya, kada diterima jadi amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Siapa aja nang bakti lon abah mamanya kada takon Tuhannya kada diterima juga karena ya tadi kalau dikasih anishkurli wali walidayk, berbaktilah, taatlah engkau kepadaku dengan mensyukuri aku, dengan mengamalkan agamaku dan berbakti kepada ibu bapak. Amin ya rabbal alamin. Banyak gue wasiat sesemen kadep kena hari nasa damai kalau. Nah jadi ujar sidin, subhanallah banyaknya anjuran sidin gue pesan sidin. Dan hendaklah kata beliau, nah terakhir wasiat sidin. Wahai saudaraku, wa alaika bi islahi, yakni bi islahi sariratik hatta tasira khairan min alaniyati. Ujar beliau, wahai murid-murid, maka hendaklah engkau sekalian memperbaiki, membersihkan hatimu daripada penyakit hati sombong, takabur, riya, ujub tadi, sum'ah, ananiyah, sehingga jadilah hatimu itu lebih cantik daripada anggotamu yang zahir. Biar sehari bila anak berjalan pakai bedak dulu, kumpul dulu, berjelak mata. Ada nang 1/2 jam, bujur apa bujur? Di muka cermin 1/2 jam, hadang dulu, alisnya udah pasnya. Nah, kadang ngaku kah? Ngaku. Nah, jadi mestinya ujar sini hati kita yang lebih cantik daripada anggota zahir kita. Akor dasar calon ahli surga baraka. Amin. Amin. Subhanallah, Sayyidi Syekh Muhammad Samad Al-Madani. Lazimkanlah olehmu ya akhi jasir, yakni lazimkan olehmu menghidupi waktu sahur dengan sholat tahajud dan berwirid ratib sahur sampai subuh, kemudian sholat isra, kemudian sholat duha dan lain-lain sebagainya. Mudahan besar manfaat calon kita nih. Kaina pulang kita sambung kembali dalam sila kesempatan insyaallah. Mudahan besar manfaatnya. Berkat saya di Syekh Muhammad Samad Al-Madani. Insyaallah mudah-mudahan insyaallah kabul lagi hajat berat. Amin. Berkat Rasul, berkat ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kita bertahlil boleh sama-sama pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul dzikri ba'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب
الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصحابه الله خصوصا لروح سيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا فاطمة الزهراء وابن الحسن والحسين وذرية جميع وصولهم وفروعهم أن الله يتغشى في الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويمن بيمانتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم. وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول الأمور في طاعة الله وحفظ الإيمان والوفاء إنه أرحم الراحمين. خصوصا إلى القطب الرباني السيد محمد سلمان المدني وصلهم وفروعهم وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا خصوصا إلى Haji Masyani bin Haji Hajjah Maryam binti Haji Anang Abbas Muhammad Mu'in Hanafi bin Haji Ahmad Jafri Muslihin bin Haji Masyani Hadi Sapwati binti Haji Mar'i Arafah binti Haji Iyas Haji Hanafiyah Burhanuddin bin Anang Masra dan seluruh keluarga. Wala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'ul Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa sayyidina Ali al-Murtada wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa sayyidina Hasan wal Husain wa zurriyyat jami' saadatit dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala bima qara'na min al-Qur'an al-azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma hamidna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma qara'na min manaqib sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha wa yaqni wa ma qara'na min manaqib sayyidina Qutbur Rabbani Syekh Muhammad Salman al-Madani radhiyallahu anhu wa nafa'u ma biha wa bi'ulumi bid-darain amin. Muttaqil mabdadika muttaqinan sakhatika mu'min bika mutasir sawabika khalisina mukhlisin liwajhikal karim ba'dal qabul indaka hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati ruhi sayyidina wa habibina wa syabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'ihi wa muhibbihi wa muhibbatihi wa ummatihi wa ilaina ma'hum ajma'in khususan ila sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa ibn Hasanaini sayyidina Hasan wal Husain وجرك الجميع ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وإلى جميع مشايخ جميع تابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا خصوصا إلى روي Haji Masyani bin Haji Hadi Hajjah Maryam bin Haji Anam Abbas Mu'in Hanafi bin Haji Ahmad Jafri Muslihin bin Haji Masyani Hadi Sapwati bin Haji Mar'i Arafah bin Haji Iyas
Haji Ijaz Arafah bin Haji Ijaz Muhammad Hanafiah Burhanuddin bin Anang Masya dan seluruh keluarga kita muslimin muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna wa jannatal firdaus bighairi hisab jannatal firdaus bighairi hisab jannatal firdaus bighairi hisab ma'a Rasulillah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin taqabbalallahu minkum terakhir ulun hendak memberikan amalan maukah? Ulun diberi oleh Allah yarham guru sekumpul. Bila kita amalkan doa nang ini amun kawatu tiap tonton sholat amun kada kau juga bareng 2 kali sehari so habis sholat maghrib lawan subuh kada kau juga habis sholat subuh bareng. Siapa yang mengamalkan doa ini akan masuk surga kada bisa. Takumpulan Rasulullah, takumpulan umul mukminin, takumpulan wali-wali. Amin. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabba kulli syai' bi qudratika kulli syai' ighfirli kulla syai' wala tas'alna an syai'. Ulun ijazahkan. Biar saute ulun terima. Ini fotokopinya nah anjurakan keluar. Sama-sama mengamalkan pula sekali lagi Allahumma ya Rabbah kulli syai' bi qudratika kulli syai' ighfir lana kulla syai' wala tas'alna an syai'. Selamat mengamalkan dan tak kumpulan Rasulullah. Jadi pula kita belum ya. Ibu hajar lagi pas mana ibu? Nah, amalan supaya nih ya mudah-mudahan kau baju juga berataan. Amin. Tadi belum ketawasul lagi. Amalan apa-apa aja anak naik lagi tawasul udah ketemu berkat sama. Insyaallah kabulan aja berataan. Aku ulun aku yang kuatir berataan asa sekolahnya lunas. Amin. Taqabbalallahu minkum. Sama-sama kita membaca doa kafarah majlis dari ampunan dosa sebelum berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah makbul aja. Amin. Latilkan bisiri nabi wa nabi bisiri sunnah.